Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Wirabuana, seperti yang sama-sama kita tahu bahwa rapot mutu pendidikan itu sangat penting dan sangat besar dampaknya untuk sebuah satuan pendidikan. Dan untuk membenahi atau membetulkan atau memperbaiki rapot mutu pendidikan yang poin-poinnya masih merah dan kuning, itu perlu perencanaan berbasis data. Karena itu hari ini Wirabuana menghadirkan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Bedi Susanto STMT. Selamat siang Pak Bedi. Siang. Ya Pak Bedi ini dari BBPP MPV BMTI Bandung. Ya alhamdulillah hari ini sudah hadir di SMK Wirabuana. Terima kasih banyak Pak Bedi atas kehadirannya. Mohon sharing-sharing ilmunya. Iya, jadi terkait PBD nih Pak nih dan rapot mutu pendidikan. Sebetulnya mungkin sih di luar sana sahabat Wirabuana banyak yang sudah tahu, tapi mungkin sebagian juga masih belum tahu gitu ya. Jadi sebetulnya PBD ini sejak kapan sih Pak diadakan dan untuk apa gitu fungsinya, tujuannya gitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya hadir di SMK Wirabuana 1 dan 2 ya. Betul. Luar biasa, saya senang sekali berkunjung ke sekolah ini ya, karena saya pikir ramah dalam penyambutannya, guru-gurunya juga ceria gitu, jadi membawa aura positif juga buat kami yang ada di sini. Nah, terkait dengan perencanaan berbasis data itu kita mulai dari tahun 2022 ya. Jadi perencanaan berbasis data itu sebetulnya adalah kegiatan yang dirancang sedemikian rupa untuk memperbaiki apa yang masih kurang di rapot pendidikan. Karena rapot pendidikan itu ada seperti traffic light ya, ada betul, merah, kuning, hijau gitu. Nah untuk yang merah ini kan butuh perbaikan. Butuh perbaikannya seperti apa? Itu dilakukan dengan merencanakan dari data-data yang ada di rapot pendidikan ya. Jadi perencanaan berbasis data adalah kegiatan untuk merencanakan perbaikan di rapot pendidikan. Gitu. Oke, jadi itu tujuannya ya, sahabat Wirabuana, kita sama-sama sudah mengetahui kenapa nih ada PBD gitu ya untuk memperbaiki tadi rapot mutu pendidikan. Nah, untuk rapot mutu pendidikan sendiri ya Pak Bedi, kan kalau kita lihat di sana ada prioritas gitu. Apakah kita memperbaiki hanya yang prioritas saja atau kita perlu perbaiki semua nih? Biasanya prioritas hanya yang merah gitu kan ya Pak ya. Betul. Sementara ada yang kuning, terus ada juga pernah saya melihat ada yang poinnya kosong tapi tidak terlihat warnanya apakah merah, kuning atau hijau. Nah itu apakah kita biarkan begitu ataukah perlu juga kita perbaiki? Baik, sebetulnya kenapa ada merah, kuning, hijau? Karena itu untuk sekolah lebih mudah merencanakan perencanaan berbasis datanya, itu jadikan satu prioritas. Jadi kalau misalnya rapot ibu masih ada yang merah, itu dulu prioritas yang harus diperbaiki. Setelah itu baru yang kuning, baru yang hijau. Nah itu kenapa kita kasih warna-warna itu supaya sekolah lebih mudah. Kegiatan mana dulu atau perbaikan mana dulu yang diprioritaskan. Setelah prioritasnya selesai boleh melakukan kegiatan perbaikannya di warna-warna yang lain. Tapi kami harap karena hasil identifikasi dari rapot pendidikan itu mencerminkan kualitas pendidikan di suatu sekolah. Apabila ada warna yang merah, otomatis itu dulu yang harus diperbaiki karena memang itu yang perlu perbaikan. Kalau yang kosong-kosong mungkin untuk yang 2 atau 1 tahun yang lalu mungkin masih ada yang kosong, tapi kalau untuk tahun ini semuanya sudah ada isinya, ada nilainya, kemudian ada indikatornya, semuanya sudah. Jadi kami harap semua sekolah, ya bukan hanya Wirabuana, silahkan perbaiki yang menjadi prioritas dulu, skala prioritas, gitu ya, yang merah. Tapi kalau ada satu sekolah misalnya sudah hijau semua, jangan berpuas diri, karena perbaikan itu tidak berhenti sampai di situ. Jadi kalau semuanya hijau, kita lihat yang mana yang menjadi prioritas.
lihat dari perubahan deltanya, nilai deltanya. Kalau dia nilai deltanya turunnya signifikan atau paling banyak, itu yang menjadi prioritas walaupun warnanya sudah hijau. Bisa perbaikan dari yang naik tapi naiknya paling rendah, gitu ya Bu ya. Jadi kenapa kita kasih warna supaya sekolah tahu mana mereka kurangnya di mana, sehingga itu yang harus perlu diperbaiki dengan segera. Nah, menarik nih Pak, yang tadi sudah Bapak katakan yang hijau gitu ya. Apakah kalau yang sudah hijau ini sudah bisa dikatakan sudah aman gitu Pak? Jadi apakah akan hijau terus? Apakah bisa juga nanti dia jadi merah atau kuning ke tahun depannya begitu? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Kalau sudah hijau ngapain lagi kita PBD gitu ya. Nah ini sebetulnya hijau belum tentu tahun depan, 2 tahun yang akan datang tetap hijau. Ini kan semua hasil itu didapat dari asesmen, asesmen nasional. Jadi kalau pada saat mungkin tahun depan walaupun Ibu sekarang sudah hijau, tapi hasil asesmen nasionalnya kemudian turun. Nah itu bisa jadi kuning, bisa jadi merah gitu ya. Makanya untuk asesmen nasional itu kan adalah data utama dari rapat pendidikan. Untuk itu kami juga berharap di asesmen nasional nanti yang sudah selesai maupun yang akan datang dilakukan secara jujur, transparan dan penuh tanggung jawab, sehingga betul-betul mencerminkan apa yang terjadi di sekolah itu. Gitu. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kalau 1 atau 2 tahun lagi Ibu warnanya tetap hijau. Gitu. Jadi hasil survei kemudian data asesmen nasional itu yang akan sangat berpengaruh kepada warna-warna di rapat pendidikan itu. Nah, asesmen nasional itu ya Pak ya, ANBK kan peserta didik kelas 11 ya Pak. Betul. Dan itu pemilihannya random kalau kata kita. Betul. Karena kan sudah dipilihkan dari dinas ya Pak. Jadi sekolah tidak bisa memilih peserta didik yang menurut kami terbaik lah di bidang akademis dan lain sebagainya. Nah, itu juga menjadi salah satu yang kita selalu deg-degan gitu, karena kan yang dipilih oh ya udah gitu kan. Nah selain asesmen nasional atau ANBK, terus juga kalau nggak salah ada Sulingjar ya Pak ya. Nah selain itu berdasarkan apa lagi Pak datanya kalau untuk rapot mutu tadi? Ya, untuk rapat pendidikan itu data utama memang dari asesmen nasional, Sulingjar, kemudian ada lagi data dari Dapodik, kemudian ada juga data dari BPS atau Biro Pusat Statistik ya. Jadi semua data itu dikumpulkan menjadi data rapat pendidikan. Ada juga data tambahan dari sekolah gitu ya. Ada data-data yang tidak terakomodir baik di Sulingjar, di AN, kemudian di Dapodik maupun di data BPS. Ada juga data yang memang data tambahan dari sekolah secara langsung. Nah kalau AN kan kita sama-sama tahu ya Pak, itu berarti hasil siswa. Terus kalau Sulingjar dari guru gitu ya. Nah kalau Dapodik dan BPS itu dasarnya apa tuh Pak? Penilaiannya untuk sekolah apa? Biasanya dari karakter-karakter yang ada di sekolah ya. Kalau kayak dari BPS itu data tentang lingkungan sekolah, misalnya lingkungan sekolah, orang tua sekolah. Di mana dia bekerja, kemudian apa pekerjaannya, berapa penghasilannya, itu sebetulnya masuk di data rapat pendidikan di bagian apa? Saya lupa itu di bagian bawah itu yang indikator E itu kan di lingkungan sekolah. Nah itu data-data yang didapat dari mana? Dari BPS, kemudian ada dari Dapodik. Ya mungkin dari 2 itu banyak ke lingkungan sekolah, baik dari orang tua, kemudian lingkungan sekitar, biasanya itu yang kita ambil dari BPS dan Dapodik. Nah kalau data yang bisa diserahkan langsung dari sekolah itu apa tuh Pak contohnya Pak? Biasanya hasil evaluasi yang dilakukan oleh pengawas ya. Ada kan secara periodik pengawas. Betul, ada dengan yayasan biasanya mengevaluasi sekolah. Biasanya data itu kita ambil atau mereka input di suatu aplikasi dan terhubung nanti dengan rapat pendidikan. Itu bisa dikirimkan langsung. Iya. Bisa tambah poin ya Pak ya. Iya. Iya jadi sahabat Wirabuana nih kita sama-sama tahu ya, untuk salah satu menambah poin kita untuk rapat mutu pendidikan
kita bisa mengirimkan data langsung dari sekolah kita sendiri, begitu ya Pak ya pengajuannya. Baik Pak, untuk yang terakhir nih, penutupnya pasti yang sama-sama kita butuhkan adalah tips and triknya Pak. Kalau dari ngobrol dengan teman-teman yang paling banyak merah itu literasi numerasi, seperti yang kita sama-sama ketahui memang poin Indonesia pun juga sangat rendah di bidang literasi. Mungkin kita banyak yang sudah tahu kalau literasi salah satunya pasti ya workshop tentang bahasa, penulisan buku gitu, sampai penerbitan buku, lomba puisi, cerpen dan lain sebagainya. Nah, yang kami masih agak bingung kalau numerasi itu seperti apa gitu Pak, poin-poinnya atau kegiatan yang bisa kami lakukan untuk meningkatkan skill numerasi ke peserta didik. Jadi gini, kita balik lagi flashback ke kenapa sih ada kurikulum merdeka gitu ya. Salah satunya itu potret dari terutama SMK ya. SMK di potret lulusannya itu kurang dalam berkomunikasi dan selain itu berkomunikasi dan daya nalarnya kurang. Nah, makanya ada kurikulum merdeka. Kemudian di rapat pendidikan akhirnya muncul literasi dan numerasi dan memang itu kurang. Tip dan triksnya, kalau untuk literasi sudah tadi disebutkan ya, ada misalnya bulan bahasa, kemudian menggemar membaca, ada pojok literasi dan lain-lain. Nah, kalau untuk numerasi apa? Di kurikulum merdeka, numerasi ini yang kurang adalah nalar atau kemampuan probabilitas membaca angka gitu ya. Nah, itu yang dibutuhkan oleh industri. Jadi lulusan SMK dicap kurang daya nalarnya terhadap data-data yang ada. Nah, makanya kalau untuk workshop numerasi coba undang narasumber-narasumber yang kompeten di bidang seperti matematiknya peluang, kemudian yang membangkitkan nalar gitu ya. Itu yang perlu dilakukan oleh sekolah dalam meningkatkan rapot pendidikan khususnya di numerasi. Ya, jadi kemampuan untuk membaca angka peluang itu yang memang dibutuhkan seorang lulusan dari SMK, karena kan kurikulum merdeka mengisyaratkan itu, kita kurang di literasi dan numerasi gitu ya. Jadi tip and triknya kalau mau mengadakan kegiatan untuk meningkatkan numerasi, undang narasumber yang kompeten di bidang peluang. Peluang dalam arti bukan peluang usaha, bukan peluang apa, tapi peluang di pelajaran matematika kan ada peluang ya. Betul. Nah, itu nalar di situ yang harus dikuatkan. Kalau untuk mata pelajaran yang lain gitu ya Pak ya, untuk poin literasi misalnya seperti mind mapping, infografis, atau bisa menyampaikan atau presentasi secara sistematis gitu, bisa masuk ke numerasi nggak Pak? Itu masih masuk ke ranah literasi. Literasi ya? masih literasi ya? Masih masuk ranah literasi, karena kalau numerasi itu biasanya kita berhubungan dengan angka, perhitungan, nah logika. Satu lagi ditambah logika, nanti peluang dan logika itu yang perlu ditingkatkan, karena di kurikulum merdeka itu yang dikejar. Karena lulusan SMK dianggap kurang berkomunikasi, logika berpikirnya kurang. Jadi yang nanti ditambah logikanya, logika di dalam pelajaran matematika tentunya. Ya, itu kalau mengundang narasumber, materinya tentang logika dan peluang. Siap gitu ya. Pak, iya. Jadi memang betul banget nih sahabat Wirabuana ya, Gen Z sekarang tuh kurang banget logikanya karena ya terbukti mereka lebih baper. Jadi itu karena tingkat numerasinya yang rendah. Jadi memang kita harus tingkatkan supaya mereka nggak baperan ya Pak ya, lebih pakai logika. Sama satu lagi nih Pak yang sering dikeluhkan teman-teman, dan kemarin juga memang baru ada kegiatan juga ya dari Mitra Studi untuk tracer study nih Pak. Termasuk kami juga di Wirabuana, alhamdulillah sih tahun ini ada peningkatan. Tahun lalu kami pun hanya 7 yang merespon dari alumni. Namun tahun ini alhamdulillah di hari Senin kemarin update sudah 111. Jadi hampir 50% sudah mengisi. Nah, tapi banyak juga teman-teman yang sharing masih 0 Pak angkanya. Gitu. Jadi bagaimana caranya supaya mereka kan sudah lulusnya setahun yang lalu ya Pak ya. Kalau baru lulus itu jauh lebih mudah. Itu bagaimana sampai kami yang nilainya di bawah 50% tuh wow gitu, sama yang sekolah-sekolah bisa 100% gitu tracer study-nya. Itu mungkin Bapak juga bisa kasih tipsnya. Betul Bu, ini adalah PR bagi kami karena tracer study itu kita mengampu 3 provinsi.
Bengkulu, Lampung, dan Jabar. Dan ketiga-tiganya masih di bawah rata-rata. Itu PR buat kami juga ya. Dan kemarin juga kami berkumpul dengan Mitra Studi. Bagaimana sih caranya kita supaya provinsi binaan kita ini naik persentasenya ya, dari rata-rata cuma 50 lebih menjadi ya 80 sampai 85 lah. Nah, ini juga perlu kami sampaikan ke sahabat Wirabuana semua maupun semua yang ada di luar yang mendengarkan acara ini. Tolong ayo kita sama-sama mengerjakan tracer study karena ini sangat penting. Yang pertama, tracer study ini datanya juga digunakan untuk rapor pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu rapor pendidikannya itu masih merah di link and match, pasti itu tracer study-nya masih rendah persentasenya. Jadi ayo kita sekarang tingkatkan lagi tracer study-nya, pengisiannya, karena responden di tracer study itu ada 3. Yang pertama adalah sekolah, kemudian ada alumni, dan ada Dudi. Ya, jadi tolong ini dibuat sedemikian rupa. Misalnya triknya ya, alumni ini selalu dibuatkan satu grup saja gitu ya, walaupun beda jurusan dibikinkan saja satu grup supaya mantaunya gampang. Dan di situ diumumkan juga pada saat mereka kelulusan. Tolong kalau yang ganti nomornya ini karena Gen Z ini biasanya kalau ada masalah selalu ganti nomor. Ganti nomor. Jadi diupayakan ada database untuk nomor, walaupun ganti tetap harus informasikan sehingga alumni bisa mengisi itu terus gitu ya. Jadi bisa terpantau itu untuk alumni. Kemudian kalau dari pihak sekolah mengisi ya udah pasti kalau sekolah sudah wajib untuk mengisi. Nah ini tantangan yang paling terbesar adalah mengajak Dudi untuk mengisi tracer study karena mereka beranggapan ada beberapa pertanyaan di tracer study itu yang menjurus ke berapa sih nominal yang didapatkan atau gaji yang didapatkan atau penghasilan yang didapatkan oleh lulusan SMK yang bekerja di perusahaan Bapak Ibu. Nah itu kan menurut mereka dapur mereka enggan mengisi itu. Tapi setelah kita bedah hari kemarin kita bedah dengan Mitra Studi langsung, ternyata memang tidak ada pertanyaan seperti itu untuk tahun ini ya. Jadi ayo kita ajak alumni untuk mengisi tracer study, kemudian sekolah juga memang sudah wajib mengisi itu, dan Dudi juga kita arahkan untuk mengisi. Karena apa? Ini untuk pemetaan lulusan SMK seperti apa. Jangan sampai lulusan SMK dicap terus menerus ini menyumbang pengangguran terbesar. Jadi kita mau data yang real supaya apa sih lulusan SMK ini perannya di era nanti Indonesia emas gitu ya, apalagi kita bonus demografi. Nah ini diawali dari sini. Jadi penting sekali Bapak Ibu yang mendengarkan podcast ini atau menyaksikan podcast ini, ayo khususnya yang bergerak di sekolah kejuruan atau vokasi, kita isi tracer study supaya datanya lengkap, supaya kita tidak dicap lagi sebagai penyumbang pengangguran terbesar di Indonesia. Seperti itu. Betul, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Bedi, ilmunya luar biasa. Udah jauh-jauh juga dari Bandung ke Bogor. Sebetulnya masih banyak sekali pertanyaan, tapi Bapak juga terbatas dengan waktu dan kesibukannya. Sekali lagi terima kasih Pak atas kehadirannya di SMK Wirabuana. Ya, jadi sahabat Wirabuana, begitulah bincang-bincang kita hari ini dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Bedi Susanto STMT dari BBPP MPV BMTI Bandung. Ya, jangan lupa untuk semua sahabat Wirabuana, mari kita sama-sama terus belajar mengenai PBD ini untuk meningkatkan rapot mutu pendidikan kita. Semoga kita semua rapot mutu pendidikannya bisa hijau, dan yang sudah hijau jangan merasa aman dan nyaman, terus meningkatkan kembali supaya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Jadi sekolah kita tidak hanya tentang kuantitas tapi kualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.